Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgal Kadri dengan NIM 200404502044. Baik, di sini saya akan membuat video wawancara konseling individu untuk memenuhi tugas mikro konseling. Halo, selamat datang di sesi konseling ini. Terima kasih kamu sudah meluangkan waktu untuk datang. Apa kabar? Baik Pak, terima kasih juga. Saya sebenarnya agak cemas, tapi saya ingin mencoba bercerita. Tentu saya paham. Ini adalah ruang yang aman, jadi kamu bisa merasa bebas untuk berbicara apapun yang ingin dibagikan. Pada hal khusus yang ingin kamu bicarakan tentang pertemanan di kampus? Sebenarnya saya agak merasa kesulitan. Saya merasa seperti terisolasi. Begitu. Saya merasa teman-teman saya di kelas cenderung lebih dekat satu sama lain, dan saya merasa seperti diperlakukan saja, tapi tidak benar-benar diterima. Jadi kamu merasa agak terpinggirkan atau sepenuhnya diterima dalam kelompok pertemanan itu ya? Iya, saya merasa seperti hanya ada karena mereka merasa saya dibutuhkan untuk tugas kelompok atau sesuatu yang lainnya, tapi bukan karena mereka ingin berteman. Oh, jadi kamu merasa teman-temanmu lebih menghargai kamu karena kehadiranmu yang berguna dalam kegiatan akademik, bukan karena hubungan pribadi atau persahabatan sejati, benar? Betul sekali. Saya bisa membayangkan betapa sulitnya merasa seperti itu. Pasti rasanya tidak nyaman dan mungkin agak menyakitkan ketika kita merasa tidak sepenuhnya diterima sebagai diri kita sendiri hanya karena peran kita dalam tugas kelompok, ya? Iya benar, itu yang saya rasakan. Kadang saya merasa seperti saya hanya dilihat sebagai teman akademis saja, bukan sebagai teman yang sebenarnya. Saya bisa mengerti kenapa kamu merasa seperti itu. Terkadang di lingkungan kampus yang penuh dengan tugas dan tuntutan akademik, kita bisa merasa seperti terjebak dalam pertemanan yang lebih berfokus pada kepentingan daripada hubungan pribadi. Apa kamu merasa sudah pernah mencoba untuk mendekatkan diri kepada mereka di luar kegiatan akademik? Saya sudah coba, tapi rasanya seperti mereka selalu sibuk dengan teman-temannya yang lain. Saya cemas kalau saya terlalu memaksakan diri. Apakah menurutmu mereka tidak sepenuhnya menyadari perasaanmu? Kadang orang-orang di sekitar kita mungkin tidak sadar atau tidak sadar kalau kita merasa terasingkan. Mungkin mereka tidak tahu bahwa kamu membutuhkan lebih banyak perhatian dalam persahabatan. Itu bisa jadi, tapi saya juga merasa canggung kalau harus mengatakan hal itu. Saya takut mereka berpikir saya terlalu sensitif atau terlalu berharap. Saya paham kekhawatiranmu dan itu sangat wajar. Tapi mungkin ada cara untuk menyampaikan perasaanmu dan cara yang lebih terbuka. Bagaimana jika kamu mencoba untuk berbicara dengan salah satu temanmu yang menurutmu lebih dekat atau lebih terbuka untuk mengungkapkan bagaimana perasaanmu tentang pertemanan ini? Itu ide yang bagus. Saya belum pernah mencoba berbicara langsung dengan mereka tentang perasaan saya. Mungkin itu bisa membantu. Jadi jika kamu berbicara dengan mereka, ada kemungkinan mereka tidak tahu apa yang kamu rasakan, kan?
Bisa jadi mereka hanya sibuk atau tidak peka terhadap perasaanmu, atau mungkin mereka juga merasa canggung tapi tidak tahu bagaimana memulai percakapan ini. Benar, saya rasa mereka juga bisa merasa seperti itu. Tapi saya harus tahu bagaimana mulainya pembicaraan supaya tidak terkesan terburu-buru. Mungkin kita bisa mulai dengan cara yang santai dan tidak langsung menuntut perubahan besar. Coba mulai dengan berbicara tentang hal-hal yang kamu nikmati bersama mereka. Misalnya, jika kalian punya kesamaan dalam kegiatan kampus atau hobi, lalu pelan-pelan kamu bisa sampaikan bahwa kamu berharap ada lebih banyak interaksi yang luar konteks tugas atau akademik. Jadi, rencana aksi pertama bisa berupa percakapan ringan untuk memulai. Misalnya, kamu mengajak mereka berkumpul untuk ngobrol atau makan siang bersama, dan coba lihat bagaimana respon mereka. Saya rasa itu bisa jadi langkah pertama. Saya akan mencoba ajak 1 atau 2 orang teman untuk ngobrol santai. Mungkin setelah kelas atau dalam acara kampus yang lebih informal. Itu langkah yang bagus, jangan terburu-buru. Nikmati prosesnya, fokus pada membangun hubungan yang lebih pribadi, bukan hanya untuk tugas atau kegiatan akademik. Saya senang kamu mau terbuka dan mencoba untuk mencari solusi. Ini mungkin tidak mudah, tapi dengan langkah-langkah kecil, kamu bisa memperbaiki dinamika pertemananmu. Ingat, kamu berhak memiliki teman yang menerima kamu secara utuh, bukan hanya karena peran akademismu. Jika kamu merasa butuh dukungan lebih lanjut, saya di sini kapan saja. Terima kasih banyak Pak. Saya merasa lebih tenang dan punya pandangan yang lebih jelas tentang apa yang harus saya lakukan. Sama-sama. Jangan ragu untuk kembali jika kamu butuh bantuan. Semoga percakapan ini bermanfaat, dan semoga langkahmu ke depan berjalan dengan lancar. Audio Jungle.